Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Latifah akan menjelaskan tentang Korea Selatan untuk memenuhi tugas akhir saya mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Ya, di sini tugasnya yang pertama, buatlah alasan mengapa kita memilih salah satu negara yang disukai dan ingin dikunjungi dalam bentuk narasi dan deskripsi, seperti membuat paper di Word. Kemudian sebutkan tahun, tokoh sejarah, dan bukti sejarah di negara tersebut. Yang ketiga, buatlah peta negara yang akan dikunjungi lengkap dengan kota negaranya. Setelah itu, buatlah video dengan menampilkan dan menjelaskan peta negara yang saudara sukai dengan alasan memilih negara tersebut dan menyebutkan nama tokoh, tahun, dan bukti sejarah di negara tersebut dengan deskripsi di akun YouTube Tugas Akhir Sejarah Pendidikan Islam dengan hashtag PAIUIC Jakarta, diupload ke YouTube lalu di-share link dan atau copy linknya ke dalam tugas akhir di Classroom. Ya, selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih negara Korea Selatan sebagai negara yang akan saya bahas untuk tugas akhir. Yang pertama itu karena negara Korea memadukan kemajuan modern dengan nilai-nilai tradisionalnya, terutama dalam pendidikan dan kebudayaannya tersendiri. Nah, dari sistem pendidikannya juga dikenal sangat disiplin, kompetitif, dan budaya belajar masyarakat yang tinggi serta dukungan kuat dari kepemerintahannya. Nah, pendidikan di Korea pada masa dinasti Joseon juga sangat menjunjung Konfusianismenya dengan Songyungwon sebagai lembaga pendidikan tertinggi dan tokoh penting seperti Yi Hwang atau Togye. Nah, daya tarik lainnya adalah karena keindahan alamnya dan budaya khas Koreanya ini serta tempat-tempat penting seperti di Seoul, yang lebih tepatnya di Gyeongbokgung Palace atau National Museum of Korea atau kampus-kampus internasional lainnya. Nah, kemudian selanjutnya alasan mengapa saya memilih Korea Selatan yaitu melalui kunjungannya yang mungkin diharapkan saya bisa belajar lebih dalam tentang sistem pendidikan mereka, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan memahami penerapan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, seperti di kota-kota Andong, Daegu, dan Gyeongju menyimpan nilai-nilai edukatif ya dan sejarah yang sangat kuat. Di situ pula kita dapat belajar. Nah, ketertarikan terhadap Korea tidak hanya pada teknologi dan budaya popnya saja, seperti negara Korea dikenal dengan boy band atau girl bandnya, tapi juga pada warisan tradisinya dan nilai-nilai intelektual yang tetap dijaga di sana. Dan Korea juga terkenal dengan destinasi kulinernya, ada odeng. Sekian. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang tokoh sejarah di sana, tahun berapa, dan bukti sejarah di Korea Selatan. Nah, pada masa dinasti Joseon, yaitu pada abad ke-13 sampai ke-18, merupakan periode penting dalam sejarah pendidikan di Korea Selatan. Nah, dengan sistem pendidikan yang terus terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Konfusianisme. Nah, pendidikan di kala itu juga bertujuan tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi juga untuk membentuk moralitas, etika, dan keteladanan dalam bermasyarakatnya. Nah, pada dosen Sewon, akademik Konfusianisme di Andong yang dibangun untuk menghormati Yi Hwang merupakan warisan budaya dan pendidikan yang masih dipelihara. Yi Hwang atau dikenal dengan Toige adalah tokoh penting yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan moral dan etika di Korea. Nah, melalui pemikiran filsafat dari Konfusianisme dan karya seperti
10 diagrams on psych learning. Kemudian Song Yung-won di Seoul menjadi lembaga pendidikan tertinggi pada era Joseon. Nah, tempat pendidikan para calon pejabat kerajaan dan kini menjadi simbol sejarah pendidikan di Korea. Peninggalan-peninggalan ini mencerminkan bahwa sejak ratusan tahun lalu pendidikan telah menjadi pilar penting dalam membentuk pengetahuan sekaligus karakter dan moral masyarakat Korea. Kemudian ini adalah peta dari Korea Selatan yang dimana dengan ibu kota Seoul. Kemudian ada kota-kota lainnya, ada Itaewon, ada Suwon, Chuncheon, Songseong, Sejong, Cheongju, Daejeon, Jeonju, Gwangju. Nah, ini Gwangju ini di sini ada pasar makanan Gwangjang Market. Itu terkenal. Nah, kemudian ada Muan, ada Changwon, kemudian ada Daegu, Ulsan, Busan. Nah, Busan ini terkenal dengan dengan filmnya yaitu Train to Busan. Itu tentang zombie. Action ya, zombie. Itu Nur Aini, ibu dia ikut ngetren di sini di channel YouTube saya. Kemudian juga ada Pulau Jeju dan lain-lain. Ya, sekian pemaparan dari saya Nisa Latifah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.